Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke dalam podcast kami hari ini. Saya sendiri, Miftah Mahendra Mursalin, didampingi saya adalah Kalisa Safa Yumnanisa. hari ini kami akan membahas tentang perbedaan iklim pada zaman kuarter dan pada masa sekarang. Nah, pertama-tama, apa sih zaman kuarter itu? Quarter tuh merupakan salah satu zaman yang berada di skala waktu geologi. Oh ya, saat ini juga kita berada di zaman kuarter. Zaman kuarter ini tepatnya terletak setelah zaman Neogen. Setahu saya, kuarter ini kebagi menjadi dua. Lo tahu nggak apa aja? Nah, zaman kuarter ini terdapat memiliki dua kala, yaitu Pleistosen dan Holosen. Pleistosen ini mulainya sekitar 2.580.000 yang lalu dan berakhir pada sekitar 11.600.000 yang tahun yang lalu. Dan setelah itu dilanjuti langsung dengan kala Holosen. Nah, kala Holosen ini masih berlangsung sampai saat ini. Hmm, nah, buat Pleistocene sama Holocene, apa sih penyebab mereka bisa dibagi dua? Kayak, kok bisa sih harus dibagi dua? Mereka harus dibagi dua karena kala-kala tersebut memiliki dua cuaca atau iklim yang sangat berbeda. Pleistocene memiliki iklim yang sangat dingin dan Holocene memiliki eh, cuaca atau iklim yang lumayan hangat. Eh, kan Pleistocene dulu nih. Kan di Pleistocene tuh kalau nggak salah iklimnya tuh masih berubah-berubah ya, belum stabil. Kalau boleh tahu tuh kenapa tuh bisa berubah-berubah gitu iklimnya? Nah, penyebab kenapa pada kala Pleistocene ini iklimnya suka berubah-ubah ada hubungannya dengan siklus Milankovic yang dibentuk oleh penelitian dari Serbia yang bernama Milankovic. Nah, dari siklus ini terdapat 3 faktor yang penting, yaitu posisi orbit bumi, kemiringan bumi, dan kutub utara bumi. Untuk posisi orbitnya sendiri, ketika posisi bumi ini lebih jauh dari matahari, maka sinar matahari untuk menghangatkan bumi akan kurang dari jika posisinya dekat. Kemudian untuk kemiringan bumi, jika posisi kemiringan bumi pada bagian utara bumi itu tidak menghadapi matahari, maka sinarnya juga semakin berkurang. Dan kemudian pada kutub utara ini, karena kutub utara ini memiliki lebih banyak tanah daripada eh, kutub selatan, maka mereka akan memiliki lebih mereka akan lebih memiliki eh, ta, akan lebih memiliki es karena tanah ini memiliki heat capacity yang lebih rendah daripada tanah. Nah, dikarenakan tanahnya ini diselimuti oleh es, maka sinar pancaran cahaya akan dipantulkan sehingga bumi tidak tidak terhangatkan atau tidak dipanaskan dan selalu memiliki iklim yang cukup dingin. Nah, terus kan tadi dibilang nih iklimnya dingin terus berubah-berubah. Kira-kira efeknya apa sih buat bumi? Nah, pada kala Pleistocene tersebut, efek-efeknya ini yang pertama vegetasinya kurang, kemudian presipitasi ini tidak ada. Maksud dari presipitasi ini tidak ada hujan atau awan sama sekali, dan yang kemudian pergerakan glasier atau es-es besar yang akhirnya ini membentuk erosi yang juga pada masa ini terlihat efeknya itu. Oh, begitu. Jadinya kalau Pleistocene tuh kira-kira masih ya dingin gitu lah ya. Ya, nah, setelah eh, pada akhir Pleistocene ini, planet bumi ini eh, suhunya naik nih. Nah, kira-kira apa saja sih yang terjadi pada Holocene ini? Nah, kan tadi kalau di Pleistocene akhir tuh suhunya naik kan ya. Nah, kalau di Holocene sendiri ada 3 fase yang terjadi. Yang pertama itu fase pre-boreal dan boreal.
yang terjadi pada tahun 11.600 before present. Kemudian ada Atlantik dan ada subboreal. Nah, untuk preboreal sendiri dikarenakan ini fase pertama yang masih terjadi pada masa transisi antara Pleistosen dan Holosen, maka pada masa ini tuh suhu yang ada tuh sangat panas. Itu juga disebabkan oleh faktor astronomis, yaitu orbital forcing-nya berada pada titik maksimal, sehingga sinar matahari yang didapatkan oleh bumi menjadi lebih tinggi. Kemudian pada Atlantik, suhu menjadi lebih hangat. Pada masa ini, SS mulai muncul, namun nggak cukup tuh karena masih sedikit. Jadi dia suhunya masih hangat, belum berubah ke dingin. Subboreal. Pada masa ini terjadi penurunan insolasi musim panas, sehingga pada masa ini bisa dibilang uh, musim dingin berkepanjangan. Nah, untuk efeknya ini pada bumi apa saja ya, kira-kira? Buat Holosen dikarenakan pada kala ini iklim yang ada cukup stabil, maka vegetasi yang muncul mulai bertahan. Maka dari itu, mulai terjadinya aktivitas pertanian. Selain itu, hmm, sudah masukin musim panas, hewan-hewan besarnya sudah punah, sehingga mulai terjadinya domestikasi ataupun perburuan liar. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan iklim pada zaman kuarter dengan sekarang bedanya apa saja ya? Kalau buat saat ini, berdasarkan sumber yang saya baca, semenjak tahun 1990, suhu rata-rata di bumi ini naik. Mungkin juga diakibatkan oleh gas rumah kaca dan juga uh, munculnya industri-industri yang semakin berkembang. Kalau menurut Miftah sendiri gimana untuk iklim saat ini? Menurut saya sih juga saya memiliki pendapat yang sama menurut Sapa, dikarenakan aktivitas manusia sehingga panas bumi ini juga lebih meningkat daripada yang yang lebih diantisipasi. Nah, kan ngomongin iklim kan sebelumnya tuh dibilangnya namanya siklus ya. Kalau siklus tuh kan setahu saya tuh dia bakal berulang-berulang. Nah, menurut Miftah, buat iklim ke depannya, apakah bakal seperti pada kala sebelumnya, di mana terus berubah? Kan anggap aja sekarang kita lagi di panas. Apakah menurut Miftah ke depannya bakal dingin atau gimana? Ya, mungkin saja bakal ada di mana bumi suhunya akan menurun, akan tetapi skala penurunan ini juga belum diketahui nih karena efek dari aktivitas manusia juga meningkatkan panas bumi dengan cara cara yang berbeda karena glass house, terus karbon dioksida yang sangat tinggi yang diselimuti dengan bumi dan seterusnya. Kalau menurut Sapa bagaimana? Untuk saat ini, saya sih masih mengikuti astronomi sih, di mana siklusnya itu kan dia dikatakan pada orbital. Sedangkan bumi bakal terus berputar kan di orbital. Juga pernah baca sebelumnya kalau misalnya medan magnetik bumi juga mempengaruhi kan, jadi semakin menarik. Nah, buat saya sih ke depannya kemungkinan bakal ada lagi masa dingin berkepanjangan, tapi mungkin itu juga masih berubah akibat adanya faktor manusia. Seperti itu. Nah, kan udah nih kita ngomongin Holosen. Kira-kira segini dulu kali ya episode Iya. kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Dah.